Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat 16. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah hidup kudus dan ketaatan. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini yang terpampang di hadapan kita, yang saya ambil dari alkitab.sabda.org, yaitu Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Ada beberapa ayat Alkitab di renungan kita kali ini yang saya ambil dari versi Bahasa Indonesia masa kini dan dari versi Firman Allah yang hidup. Sekiranya saat ini saya bertanya kepada Anda hidup kuduskah? Maka sebagaimana jawaban-jawaban yang saya peroleh dari jemaat-jemaat yang saya tanyai dengan pertanyaan ini, jawaban-jawaban termasuk saya tidak yakin bahwa saya hidup kudus karena saya merasa bahwa saya tidak selalu hidup dengan benar di dalam kehidupan saya sehari-harinya. Ada yang menjawab, saya tidak yakin saya hidup kudus karena saya tidak benar-benar memahami arti dari hidup kudus itu. Ada pula yang menjawab, saya tidak yakin bahwa saya hidup kudus karena saya tidak pernah memikirkan untuk hidup kudus karena saya takut saya tidak akan sanggup memenuhi tuntutan-tuntutan untuk hidup kudus. Ada juga yang menjawab, saya tidak yakin bahwa saya hidup kudus karena saya selama ini takut jika saya membuat komitmen untuk menjalani hidup kudus, maka saya akan membatasi aktivitas-aktivitas sosial saya. Seperti saya membatasi pergaulan saya dengan orang-orang yang tidak hidup kudus menurut Alkitab. Lagi pula saya tidak akan bisa lagi melakukan hal-hal yang saya sukai, namun tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, seperti misalnya mengkonsumsi tembakau secara berlebihan. Yang menarik dari jawaban-jawaban ini adalah, tidakkah jemaat-jemaat yang memberikan jawaban-jawaban seperti yang tadi saya sebutkan itu menyadari bahwa hidup kudus itu adalah panggilan Tuhan, sebagaimana ayat 15 dan 16 di nas kita kali ini. 1 Petrus 1 menunjukkan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, yang diperkuat oleh Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, itulah yang kumaksudkan ketika aku berkata bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku kecuali kalau Bapa menariknya kepadaku, yang secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa satu, Tuhan memanggil kamu, memanggil umatnya untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidup umatnya itu. Dua, Tuhan memanggil umatnya untuk menjadi kudus sama seperti Dia, sama seperti Tuhan. Tiga, tidak seorang pun dapat menjadi umat Tuhan
menjadi pengikut Yesus, menjadi orang percaya, jika bukan karena Tuhan yang memanggil seseorang termaksud, yang mana pernyataan-pernyataan ini dapat disimpulkan antara lain sebagai 4. Panggilan Tuhan kepada seseorang untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi orang Kristen, untuk menjadi pengikut Yesus adalah termasuk panggilan untuk hidup kudus bagi orang termaksud. Dengan kata lain, panggilan Tuhan terhadap orang percaya untuk hidup kudus adalah kenyataan yang tidak dapat ditawar bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap pengikut Yesus. Meyakini bahwa hidup kudus bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap pengikut Yesus adalah panggilan Tuhan yang harus dihidupi oleh setiap umat Tuhan, oleh setiap pengikut Yesus. Maka mari kita renungkan dengan lebih seksama nas kita kali ini. Saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa ayat pembimbing berikut sebelum kita merenungkan nas kita kali ini. Ayat pembimbing pertama adalah dari Imamat 21 ayat 8. Bangsa Israel harus mengakui imam sebagai orang yang dikhususkan bagiku, karena ia mempersembahkan kurban makanan kepadaku. Akulah Tuhan, aku ini suci, dan aku menyucikan umatku secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat 8 ini menunjukkan kepada kita bahwa satu, Tuhan adalah kudus, yang salah satu penafsirannya adalah setiap subjek pembicaraan mengenai kekudusan harus mengacu kepada Tuhan. Apapun yang kudus, maka apapun itu harus diajukan kepada Tuhan. Maka apapun itu harus dikhususkan, harus dipisahkan dari yang lain demi kepentingan Tuhan. 2. Dengan demikian, pembicaraan mengenai orang kudus. Orang kudus di sini adalah orang yang dikhususkan, yang dipisahkan dari yang lain bagi kepentingan Tuhan. 3. Hanya Tuhanlah yang mengkhususkan umatnya, yang mengkuduskan umatnya. Tidak ada kekuatan lain yang dapat mengkuduskan manusia, termasuk manusia tidak bisa mengkuduskan dirinya sendiri, baik itu melalui perbuatan manusia yang bersangkutan maupun pemikiran manusia yang bersangkutan, maupun dengan cara apapun lainnya yang dilakukan oleh manusia yang bersangkutan. Hanya Tuhanlah yang dapat mengkuduskan. Orang kudus dikuduskan oleh Tuhan. Alkitab menunjukkan Tuhan mengkuduskan dengan mempergunakan Roh Kudus Tuhan. Ayat pembimbing kedua adalah 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa satu, orang kudus adalah orang yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan.
Dua, orang kudus adalah orang yang dikuduskan oleh Tuhan dengan Tuhan mempergunakan Roh Kudus Tuhan. Sekali lagi, bukan manusialah yang mengkuduskan, termasuk seseorang tidak dapat mengkuduskan dirinya sendiri, baik melalui orang termaksud melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, baik dari orang termaksud mempergunakan kepandaiannya, kekayaannya, keterampilannya untuk menjadi orang kudus. Tiga, orang kudus adalah orang yang sungguh-sungguh taat kepada Yesus Kristus. Empat, orang kudus adalah orang yang menerima percikan darah Yesus Kristus. Dari kedua ayat pembimbing kita ini, kita dapat melihat bahwa orang kudus, atau yang di dalam konteks kita ini bisa kita katakan sebagai orang yang hidup kudus, adalah orang yang taat pada Tuhan. Orang yang taat pada kehendak Tuhan. Ayat pembimbing kita yang ketiga adalah dari Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat yang adalah interaksi antara Tuhan Yesus Kristus dengan Tuhan Allah Bapanya di surga ini secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa satu, Tuhan Allah Bapa di surga memberikan pekerjaan kepada Yesus melalui firman Tuhan. Dua, hidup kudus yang sejati, yaitu hidup kudus yang dikhususkan hanya untuk Tuhan Allah Bapa di surga, adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Tiga, mempermuliakan Tuhan adalah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Tuhan dengan taat, yaitu menghidupi firman Tuhan dengan taat. Dengan demikian, kehidupan kudus yang sejati adalah menghidupi firman Tuhan dengan taat. Dari ketiga ayat pembimbing ini, kita mengerti bahwa hidup kudus yang sejati adalah hidup yang menghidupi ketaatan yang sejati pula. Kehidupan kudus yang sejati diacukan kepada Tuhan Yesus. Demikian pula dengan kehidupan yang menghidupi ketaatan yang sejati diacukan kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, orang yang hidup kudus, orang kudus adalah orang yang menghidupi kehidupan sama seperti Tuhan Yesus menghidupi kehidupannya pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita semua dalam bentuk manusia sejati. Yang kita ketahui berdasarkan Alkitab adalah Tuhan yang sejati pula. Untuk menegaskan pemahaman kita akan orang kudus, akan orang yang hidup kudus, berdasarkan ayat pembimbing kita yang ketiga ini, orang kudus, orang yang hidup kudus adalah orang yang menghidupi firman Tuhan dengan taat. Dengan kata lain, tidak ada orang yang hidup kudus tanpa orang termaksud menghidupi firman Tuhan dengan taat. Jadi pernyataan seperti berikut, orang itu adalah orang kudus
namun dia jarang-jarang membaca firman Tuhan, jarang-jarang membaca Alkitab. Pernyataan ini tidak benar. Orang yang jarang-jarang membaca firman Tuhan bukan orang kudus, bukan orang yang hidup kudus. Berbekal ketiga ayat pembimbing yang baru saja kita renungkan tadi, mari kita renungkan nas kita kali ini. Poin pertama yang akan kita renungkan dari nas kita kali ini adalah kepemilikan orang yang hidup kudus. Dengan kata lain, orang yang hidup kudus itu diberkati oleh Tuhan dengan kepemilikan apa saja. Membaca dengan seksama 1 Petrus 1 ayat 2 sampai ayat 5 dan ayat 12 secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita mengerti bahwa 1. Orang yang hidup kudus itu dikaruniai oleh Tuhan atau diberkati oleh Tuhan dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah. 2. Orang yang hidup kudus itu dikaruniai oleh Tuhan atau diberkati oleh Tuhan dengan kehidupan yang penuh pengharapan. Pengharapan ini ditafsirkan sebagai pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Pengharapan akan kehidupan kekal dan pengharapan akan kehidupan sekarang yang penuh dengan berkat. 3. Kehidupan orang yang kudus diberkati Tuhan dengan suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang mana suatu bagian ini tersimpan di surga. Suatu bagian ini adalah kenyataan dari pengharapan di poin nomor 2 tadi. Kenyataan hidup di surga bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Allah Bapa di surga. 4. Orang yang hidup kudus diberkati oleh Tuhan dengan keselamatan yang pasti. 5. Orang yang hidup kudus diberkati oleh Tuhan dengan Injil, dengan kabar baik dari Tuhan Yesus. Dari daftar kepemilikan, dari daftar berkat-berkat yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada orang yang hidup kudus ini, kita mengerti betapa hidup kudus ini dikehendaki oleh Tuhan untuk dihidupi oleh seluruh umatnya. Dengan demikian pula nyatalah bahwa panggilan Tuhan untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi umat Tuhan, juga adalah panggilan Tuhan untuk seseorang hidup kudus. Poin kedua yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah perilaku orang yang hidup kudus. Dengan kata lain, orang yang hidup kudus itu kelakuannya seperti apa? Yang terlihat oleh dunia di sekitar orang yang hidup kudus ini. Membaca dengan seksama 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat 14, ayat 17, ayat 22 secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa orang yang hidup kudus itu
selalu mempersiapkan akal budinya. Dari Alkitab, kita mengetahui bahwa mempersiapkan akal budi ini adalah dengan mempergunakan firman Tuhan, dengan menggumuli Alkitab. 2. Orang yang hidup kudus selalu waspada terhadap godaan-godaan yang ditafsirkan sebagai godaan-godaan yang datangnya dari kedagingan orang yang bersangkutan, dari dunia, dan dari iblis. 3. Orang yang hidup kudus memiliki pengharapan yang datangnya hanya dari Tuhan Yesus. Penafsirannya termasuk orang yang hidup kudus tidak menaruh pengharapannya kepada manusia, termasuk manusia berpengaruh, manusia pandai yang ada di dalam kehidupan orang yang bersangkutan. Bahkan termasuk diri orang bersangkutan itu sendiri. Tidak menaruh pengharapan kepada ilah-ilah dunia seperti uang, seperti kedudukan, hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. 4. Orang yang hidup kudus taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, yang ditafsirkan antara lain sebagai orang yang hidup kudus selalu menggumuli firman Tuhan, membaca, mengerti, dan menghidupi dan melakukan firman Tuhan itu. Tentunya atas urapan dari Roh Kudus Tuhan. 5. Orang yang hidup kudus tidak menuruti hawa nafsu kedagingannya sendiri, yang ditafsirkan antara lain sebagai orang yang hidup kudus di dalam yang bersangkutan melangkah di dalam kehidupannya selalu mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu, bukan mencari kehendak dirinya sendiri atau hawa nafsu kedagingannya. 6. Orang yang hidup kudus takut akan Tuhan, yang penafsirannya termasuk orang yang hidup kudus melakukan dengan taat perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. 7. Orang yang hidup kudus mengasihi dengan segenap hati. Dari daftar perilaku orang yang hidup kudus yang baru saja kita renungkan ini, tampak dengan jelas bahwa perilaku-perilaku ini adalah perilaku-perilaku yang memuliakan Tuhan, yang memenuhi kehendak Tuhan. Nyatalah bagi kita bahwa pada saat Tuhan memanggil kita, memanggil seseorang untuk menjadi umat Tuhan, untuk menjadi pengikut Yesus, sudah pasti panggilan itu termasuk pula panggilan untuk hidup kudus. Demikianlah renungan kita kali ini akan hidup kudus dan ketaatan dari nas kita ini, yang mana sebagaimana kita renungkan tadi, hidup kudus, ketaatan, keduanya mengacu kepada kehidupan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus menjadi manusia sempurna, hidup bersama kita, umat manusia, pada masa itu. Yang mana berdasarkan renungan kita tadi juga, kita mengerti bahwa Tuhan kita menghendaki umatnya, yang saya imani adalah kita semua, pengikut-pengikut Yesus yang sudah lahir baru, untuk
untuk menghidupi kehidupan kudus, untuk menghidupi ketaatan kepada Tuhan, sebagaimana yang dihidupi oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus menjadi manusia sempurna termaksud. Baik, ada dari kita yang mendengarkan renungan ini, yang kemudian mengatakan kepada diri kita sendiri, itu kan Tuhan Yesus yang menghidupi hidup kudus dan ketaatan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Alkitab yang baru saja kita renungkan tadi. Saya kan bukan Tuhan Yesus. Kita kan bukan Tuhan. Mari kita renungkan pernyataan terakhir tadi ini dengan kita merenungkan poin berikut untuk menutup renungan kita kali ini. Poin penutup ini adalah mengenai pelaku sejati dari orang yang hidup kudus. Artinya, pada saat seorang pengikut Yesus, pada saat seorang umat Tuhan menghidupi kehidupan yang kudus, sebenarnya siapakah yang berada di balik kehidupan yang kudus ini? Siapakah yang adalah pelaku dari kehidupan yang kudus ini? Firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 2 secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang mengkuduskan orang-orang yang dipilih ini. Artinya, Roh Kudus Tuhanlah yang membuat orang-orang yang adalah umat Tuhan, yang adalah pengikut Yesus ini menghidupi kehidupan yang kudus. Tanpa Roh Kudus Tuhan, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang dapat menghidupi kehidupan yang kudus. Penjelasan Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 13 dan Filipi 1 ayat 6 menambah pengertian kita akan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Petrus di 1 Petrus 1 ayat 2 ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kedua ayat ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan-pekerjaan yang baik yang ditafsirkan pula sebagai pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan firman Tuhan, demi kepentingan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, yang membuat seseorang itu menghidupi kehidupan kudus, sebenarnya lah kemauan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik itu termasuk kelakuan mengerjakan pekerjaan yang baik itu. Tuhan sendirilah yang mengerjakan di dalam setiap umat Tuhan, setiap pengikut Yesus yang sungguh-sungguh sudah lahir baru. Lebih lengkapnya akan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dihidupi oleh orang-orang yang hidup kudus itu, pekerjaan baik ini dimulainya oleh Tuhan, dilaksanakannya juga oleh Tuhan, diakhirinya juga oleh Tuhan. Tuhan melakukan semua ini melalui Roh Kudus Tuhan yang sesungguhnya melakukan kehidupan kudus itu adalah Tuhan sendiri melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam
setiap umat Tuhan, setiap pengikut Yesus yang sudah lahir baru. Pelaku sejatinya adalah Tuhan sendiri, bukan si manusia, bukan si orang yang hidup kudus itu. Si manusia, si orang yang hidup kudus itu adalah alat yang dipergunakan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan untuk kehidupan kudus. Artinya pada saat seorang umat Tuhan hidup kudus, termasuk umat Tuhan ini mempersiapkan akal budinya, hidup waspada, hidup dengan meletakkan pengharapan hanya pada Yesus Kristus, hidup taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, hidup tidak menuruti hawa nafsu kedagingannya sendiri, hidup takut akan Tuhan, hidup saling mengasihi, hidup penuh dengan kasih yang dihidupi dengan segenap hati. Maka sebenarnya lah yang melakukan semua yang baru saja saya sebutkan ini adalah Tuhan sendiri melalui Roh Kudus Tuhan. Manusia, umat Tuhan, pengikut Yesus yang sudah lahir baru hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan sendiri, yang dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk hidup kudus. Mengetahui dengan jelas semua yang baru saja kita renungkan tadi, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa penerapan berikut untuk kita hidupi hari lepas hari atas bimbingan urapan dari Roh Kudus. Mengetahui bahwa orang yang hidup kudus adalah orang yang menghidupi firman Tuhan dengan taat. Maka marilah kita pengikut Yesus yang sejati berdoa memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk selalu menggumuli, selalu menghidupi firman Tuhan setiap saat, hari lepas hari. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua setiap hari membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan atas urapan dari Roh Kudus. Setiap hari di sini adalah waktu lepas waktu. Poin penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini, mengetahui bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang sebenarnya melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam seorang pengikut Yesus yang sejati menghidupi kehidupan yang kudus. Maka kita berdoalah setiap hari, setiap waktu, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk selalu berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alatnya setiap saat. Perwujudan dari penerapan terakhir ini termasuk setiap kita atas bimbingan dan urapan dari Roh Kudus mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan waktu lepas waktu. Demikianlah renungan kita kali ini akan hidup kudus dan ketaatan. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang sudah kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.